Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Ramdhani Suparman, NIM 171113. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bab 6, yaitu aspek teknis tentang kelayakan proyek dan keputusan investasi. Pembahasan aspek teknis dalam studi kelayakan digunakan untuk memberikan gambaran mengenai parameter-parameter teknis secara garis besar terhadap perwujudan fisik suatu proyek. Studi kelayakan aspek ini masih berbentuk konseptual, lalu hasil kajian aspek teknis ini dapat menjadi pertimbangan untuk kajian aspek-aspek lainnya, seperti aspek finansial dan ekonomi, AMDAL, serta perkiraan biaya dan penjadwalan proyek. Setelah itu, baru nanti di tahap berikutnya akan dikembangkan menjadi desain engineering yang lebih terperinci dan menjadi cetak biru proyek yang akan dilaksanakan nantinya. Nah, kajian aspek teknis yang akan dibahas sekarang yaitu mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah penentuan letak geografis lokasi, yang kedua adalah mencari dan memilih teknologi proses produksi, yang ketiga adalah denah atau tata letak instalasi, lalu yang keempat adalah menentukan kapasitas produksi, dan yang kelima atau yang terakhir adalah bangunan instalasi. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan untuk poin yang pertama, yaitu menentukan letak geografis lokasi. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pemilihan lokasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi daerah atau regional. Manajemen proyek perlu mempertimbangkan beberapa garis besar faktor seperti daerah pemasaran, tersedianya bahan baku, dan tenaga kerja. Juga harus mempertimbangkan faktor iklim dan gempa bumi dalam mengidentifikasi calon daerah tempat untuk membangun proyek. Lalu yang kedua adalah lokasi atau site. Dilanjutkan dengan mempersempit daerah pemilihan, yaitu menentukan lokasi yang pasti di dalam daerah atau pada daerah yang telah dianggap memenuhi persyaratan. Selanjutnya akan diteliti lebih jauh faktor-faktor ketersediaan tanah, topografi, dan kondisi tempat tersebut. Lalu selanjutnya ada faktor penunjang. Dalam memilih lokasi, perlu diperhatikan pula faktor penunjang seperti utilitas, infrastruktur, dan fasilitas pelayanan umum. Dan faktor lainnya, ini juga perlu diperhatikan dalam memilih lokasi. Faktor yang termasuk faktor lainnya ini adalah sikap masyarakat terhadap proyek atau investasi, masalah lingkungan hidup, dan peraturan-peraturan yang mendukung seperti pajak, perburuhan, peraturan bea masuk, dan peraturan yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai poin yang ketiga, yaitu mencari dan memilih teknologi proses produksi. Memilih teknologi proses produksi berarti memilih proses yang menghasilkan produk atau pelayanan yang menyangkut mengenai teknologi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Pada dasarnya, kita mengenal dua macam proses produksi, yaitu proses kontinu dan proses intermittent atau batch. Yang pertama adalah proses kontinu. Proses ini umumnya dimaksudkan untuk menghasilkan volume output yang besar. Karena sifat operasinya yang berulang-ulang, maka dapat dicapai optimasi dan efisiensi yang tinggi pada penggunaan sumber dayanya, baik sumber daya peralatan maupun tenaga kerja. Contohnya seperti industri pesawat televisi, mesin cuci, dan sejenisnya. Lalu yang kedua ada proses intermittent atau batch. Proses ini digunakan bila pabrik menangani bermacam-macam proses yang berbeda. Peralatannya terdiri dari mesin-mesin yang multifungsi sehingga mesin-mesin ini lebih fleksibel, artinya dapat memenuhi lebih dari satu variasi produk. Volume produksi di bawah volume produksi pada proses intermittent atau batch ini umumnya berada di bawah proses kontinu dan memiliki harga satuan produk yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada dua macam teknologi proses produksi, yaitu otomatisasi dan CAM, serta peralatan. Otomatisasi dan CAM
Dari segi lain, dikenal dengan adanya proses produksi yang meminimalkan penggunaan tenaga kerja dan tugas-tugasnya diganti dengan peralatan atau mesin. Hal ini disebut dengan otomatisasi. Beberapa keuntungan otomatisasi adalah dapat menghasilkan produk yang uniform, berulang-ulang dalam waktu yang lama, dan dapat menghasilkan produk dalam jumlah besar. Tidak ada kejenuhan atau masalah pada tenaga kerja. Sedangkan kerugiannya adalah kurang fleksibel dan untuk pengadaan modal pertama otomatisasi dan CAM ini tergolong tinggi. Selanjutnya adalah peralatan. Nah, pada pemilihan teknologi ini menggunakan mesin multiguna atau multifungsi yang dapat melakukan pekerjaan yang bervariasi, serta mesin atau peralatan ini dapat menghasilkan produk yang bervariasi pula. Selanjutnya adalah kita membahas mengenai denah atau tata letak instalasi. Pengaturan secara tepat tata letak instalasi beserta peralatannya atau juga disebut layout merupakan syarat penting karena erat hubungannya dengan efisiensi serta keselamatan pada waktu kegiatan operasi berlangsung. Pada dasarnya, menyiapkan denah instalasi ini terdiri atau meliputi kegiatan-kegiatan seperti pengaturan letak, serta hubungan fasilitas penampungan dan penyimpanan produk, bahan mentah dan produk sampingan, peralatan untuk melaksanakan proses produksi, dan peralatan ruang gerak untuk handling material. Nah, peraturan tata letak instalasi ini hendaknya dilakukan dengan memperhatikan ruang perluasan di masa depan, penghematan pemakaian utility, keselamatan personil, bahaya kebakaran, dan premi asuransi. Riggs pada tahun 1980 mengusulkan berbagai pertimbangan perihal menentukan denah dalam desain suatu proyek membangun fasilitas manufaktur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah denah menurut production line. Di sini peralatan untuk manufaktur disusun sesuai urutan operasinya. Keuntungannya ialah dapat meminimalkan handling material, mengurangi siklus manufaktur, dan dapat menghemat ruangan dan inventory dalam hal proses produksi. Sedangkan kerugian production line adalah tidak mudah untuk memenuhi keperluan seandainya diingini perubahan produk yang akan diproduksi. Lalu selanjutnya adalah denah untuk operasi atau produksi berbagai macam produk. Di sini terjadi arus material yang terputus-putus atau intermittent. Denah ini memiliki keluasan yang tinggi untuk menanggapi fluktuasi permintaan karena keberagaman produk yang diproduksi. Pembuatan denah ini membutuhkan luas ruangan yang lebih besar karena pada proses manufakturnya materialnya atau produk setengah jadi harus keluar masuk dari penampungan sementara, mesin dan tempat inspeksi secara bertahap. Jadi maksudnya adalah membutuhkan tempat untuk menyimpan persediaan yang lebih luas. Lalu selanjutnya ada denah untuk stationary material. Nah, di sini peralatan yang digunakan harus bergerak menuju material yang tetap berada di tempatnya. Jadi denah instalasi direncanakan untuk mengakomodasi sifat tersebut. Hal ini dapat dijumpai pada proses pembuatan atau proses produksi galangan kapal atau bengkel pengelasan, yang mana tukang las beserta peralatannya yang akan bergerak, sedangkan material atau galangan kapal ini akan tetap pada tempatnya. Lalu selanjutnya adalah kombinasi. Nah, kebanyakan denah pada instalasi industri menerapkan kombinasi dari ketiga macam di atas. Tujuannya adalah tetap memelihara keluasan dalam memproses produk dasar. Sementara itu, selain itu diperoleh keuntungan-keuntungan dari arus streamline dan handling material yang cukup tinggi efisiensinya. Keadaan ini seringkali dijumpai pada pabrik-pabrik peralatan rumah tangga, alat pertanian, dan bagian-bagian kendaraan bermotor.
Poin selanjutnya adalah mengenai penentuan kapasitas produksi. Perencanaan kapasitas produksi meliputi pertimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek memperhitungkan perubahan produksi sewaktu-waktu, seperti fluktuasi permintaan pasar, tersedianya bahan mentah, dan lain-lain. Jangka panjang berhubungan dengan tingkat perkiraan produksi untuk beberapa tahun ke depan. Seringkali besarnya kapasitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek berbeda dengan kebutuhan jangka panjang. Nah, bila terjadi variasi yang demikian atau perbedaan yang cukup besar, manajemen proyek bisa melakukan hal-hal sebagai berikut, seperti memberikan fleksibilitas desain yang cukup tinggi pada sistem yang akan dibangun, lalu mengusahakan perencanaan yang bertujuan untuk meratakan beban. Lalu poin terakhir adalah mengenai bangunan instalasi. Gedung atau bangunan sipil pabrik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari fasilitas instalasi industri dengan fungsi pokoknya sebagai tempat kerja dan tempat peralatan serta penyimpanan bahan mentah agar terlindung dari pengaruh cuaca yang dapat merusak seperti panas, dingin, lembab, dan lain-lain. Nah, dalam menentukan rancangan gedung tempat produksi dan mesin-mesin, pertama-tama yang perlu dipikirkan adalah apakah gedung yang akan didesain akan dibangun satu lantai atau bertingkat. Nah, hal ini penting dilakukan pertimbangan agar gedung yang dirancang dapat dibangun secara tepat sehingga bisa memperlancar dan memperpendek arus barang yang diproses, mengurangi biaya penanganan, memudahkan pengawasan dan supervisi, serta memudahkan pekerjaan pemeliharaan, mengurangi keperluan penyimpanan, memperkecil persediaan, dan memberikan kenyamanan kepada para tenaga kerja. Selanjutnya adalah menentukan rancangan gedung administrasi. Ciri-ciri pokok gedung administrasi adalah bangunan yang bertingkat 1 atau 2, berdinding tembok dengan peredam suara dan AC. Perlengkapan lainnya adalah sistem telekomunikasi, lalu kamar ruang untuk para pimpinan, ruang luas yang terpisah untuk kepegawaian, pengadaan, dan lain-lain, juga tersedia ruang rapat dan ruang tamu. Nah, hal lain yang harus diperhatikan kembali mengenai bangunan instalasi ini adalah adanya penerangan. Penerangan yang cukup serta warna cat yang sesuai merupakan sebagian dari kebutuhan pokok operasi untuk meningkatkan rasa nyaman tenaga kerja berada di tempat kerja. Keadaan ini akan menaikkan produktivitas tentunya, lalu efisiensi dan kebersihan, serta mengurangi kecelakaan kerja. Selanjutnya, hal yang perlu dipertimbangkan kembali adalah mengenai faktor kebisingan dalam membangun instalasi gedung. Di banyak negara, peraturan keselamatan kerja menuntut agar kebisingan di tempat kerja dijaga agar tidak melebihi ambang batas. Karena kebisingan yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan, mempercepat rasa lelah, dan mengganggu konsentrasi berpikir. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai bab 6 aspek teknis tentang kelayakan dan keputusan investasi pada materi manajemen proyek kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.